Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya Umi Alia. Alhamdulillah bisa bikin vlog lagi dan share kegiatan lagi tentunya. Ini alhamdulillah udah minggu ketiga di bulan Maret 2023. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya, senantiasa diberikan kelapangan rezeki, kemudahan oleh Allah dan serta perlindungan dari Allah, keberkahan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Nah, ini tuh bertepatan dengan awal bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi aku mau bikin evaluasi dan sekaligus menjelaskan bagaimana aku mengelola keuangan di setiap bulannya dan apa aja perencanaan 1 bulan ke depan. Karena setiap orang beda-beda cara pengelolaan keuangan ya teman-teman, karena tergantung kebutuhannya, bagaimana tempat tinggalnya gitu kan, harga juga menentukan dari domisili kita berada. Tidak sedikit yang masih kebingungan ya teman-teman, bertanya via DM apa sih yang harus dianggarkan, kebutuhan apa aja yang harus diprioritaskan. Sedikit aku mau berbagi apa aja perencanaan 1 bulan aku ke depan. Yang pertama ini yang sudah aku beri tanda, ini tuh untuk bulanan ya teman-teman. Nah, untuk bulanan kali ini aku nggak belanja sekaligus dengan anggaran 200.000 itu nyicil ke warung terdekat, sebab memang tempat belanjaan aku itu kebakaran ya teman-teman. Kemarin Tokmato Serba yang biasa aku belanja groceries di situ kebakaran, jadi aku ngeteng-ngeteng aja sehingga masih ada sisa 50.000 di minggu ketiga ini. Insya Allah cukup 200.000 untuk 1 bulan untuk keperluan bulanan. Di pos yang kedua, kebutuhan bulanan 1 bulan ke depan ada beras. Aku anggarkan 250.000 ya teman-teman. Ini hanya acuan aja, kalian bisa menyesuaikan tergantung dari jumlah anggota teman-teman sendiri, ada berapa orang dan kebiasaannya makan full di rumah atau sebagian jajan di luar atau makan di luar. Ini juga berpengaruh ke ke pembelian beras gitu teman-teman. Lanjut di pos yang ketiga, ini aku anggarkan untuk lauk pauk. Artinya 1 bulan ke depan lauk pauknya ini dianggarkan untuk aku pribadi 1 juta rupiah ya teman-teman. Yang 1 juta rupiah ini dibagi 4 pos, masing-masing 250.000 rupiah. Nah, sebelumnya teman-teman yang ngikutin pasti tahu kalau aku nganggarkannya itu biasanya 5 pos, masing-masing 200, 200 dan 100.000 rupiah di pos ini terakhir. Ini berubah-ubah karena kondisi kami juga berubah ya teman-teman. Kebetulan kakaknya Alia atau anak sulung untuk 1 bulan ke depan memang tinggal bersama gitu, jadi otomatis lauk pauknya bertambah dan berasnya bertambah gitu, sehingga ada pos yang dikurangin di bulanan gitu, yang sebelum 300 jadi 200. Nah, di bulan Maret ini udah jalan 3 pekan, berarti sudah 3 pos yang kosong. Kebetulan pos pertama masih ada sisa, pos kedua habis, pos ketiga habis, baru dibelanjakan kemarin ya teman-teman, alhamdulillah. Dan pos keempat masih utuh 250.000. Lanjut di pos berikutnya ada anggaran untuk bayar listrik, ini anggarannya 350.000 ya teman-teman. Ini juga bisa disesuaikan oleh teman-teman, bayaran listrik teman-teman berapa per bulan, jadi tidak bisa disamakan dengan punya aku ya. Ini hanya acuan aja bahwa listrik ini juga harus dikategorikan ke anggaran kebutuhan. Nah, untuk listrik ini sudah dibayarkan kemarin ya teman-teman dan ada minus karena bayarannya 375, jadi minus 25.000. Berikutnya ada anggaran dansos atau dana sosial, ini aku anggarkan 100.000 rupiah dan masih utuh ya teman-teman, insya Allah. Karena untuk dana sosial ini menjelang Ramadan jadi belum terpakai, insya Allah aku mau pakai untuk takjil di bulan puasa nanti. Kebetulan di gang aku ada jatah masing-masing ya teman-teman, jadi setiap RT-nya itu kebagian nganterin takjil gitu, digilir-gilir gitu, dan alhamdulillah aku kebagian, senang banget, dan insya Allah uang ini untuk anggaran takjil bagian aku nanti. Selanjutnya ada pos bensin, ini bensin khusus buat aku bukan buat suami ya teman-teman. Jadi bensin ini untuk antar jemput Alia ke sekolah yang anggarannya 100.000 rupiah. Sekarang udah pekan ketiga masih ada sisa 20.000 rupiah. Karena dengan anggaran 100.000 rupiah bagi aku cukup banget antar jemput Alia ke sekolah ya teman-teman. Lanjut ke anggaran berikutnya ada gas LPG, ini aku anggarkan 50.000 rupiah dan alhamdulillah ini juga selalu cukup. Dan untuk anggaran LPG ini kemarin aku belikan 2 gas tabung sekaligus karena habisnya berbarengan, jadi aku belanjakan aja uang 50.000 ini ke gas LPG dan masih ada kembali 10.000 rupiah. Kebetulan kemarin itu kan biasa beli di tetangga sebelah, ternyata kosong.
yang biasanya harganya kan 23.000 gitu ya, jadi 2 gas itu 46.000. Dan ternyata pas kosong kita nyari ke depan dapat harga yang 20.000. Jadi uang 50.000 masih ada kembalian 10.000. Anggaran berikutnya ada air galon. Ini biasa aku beli air isi ulang yang 5.000 per galon ya teman-teman. Karena aku udah langganan, jadi yang biasa harga normal 6.000 ke aku 5.000 gitu ya. Jadi alhamdulillah selama sebulan itu cukup dengan anggaran Rp50.000. Ini tuh untuk minum dan untuk masak ya teman-teman. Aku minumnya manual, jadi air galon yang isi ulang 5.000 ini aku rebus kembali dan aku biasa tuang ke teko-teko gitu teman-teman. Masih manual sih. Di anggaran berikutnya ada uang saku Alia, ini nggak berubah, tetap dengan anggaran Rp300.000 dengan alokasi 10.000 per hari gitu teman-teman. Jadi kali 30 ya 300.000. Selanjutnya ada dana hiburan atau jajan, ini anggarannya 150.000, masih ada sisa 55.000 ya teman-teman, karena kemarin itu ada acara renang gitu. Jadi Alia kan renang ke salah satu wahana gitu dengan biaya karcis atau biaya masuknya itu Rp30.000 dan jajan-jajan gitu. Jadi sisa Rp55.000. Berikutnya ada anggaran sampah atau lingkungan, nanti diambil sama Pak RT di akhir bulan seperti biasa. Untuk WiFi sudah dibayarkan 265.000 dan untuk Sahria atau SPP 150.000. Ini juga sudah dibayarkan, udah tenang ya teman-teman. Pokoknya yang wajib-wajibnya ini wajib didahulukan sebelum menganggarkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, ini tuh semua ada catatannya ya teman-teman, setiap kali aku belanja apapun ada catatannya dan saat ini aku lagi rajin nyatetnya di handphone aja. Di handphone itu kan ada note ya teman-teman, jadi aku catat di handphone. Ini aku perlihatkan ke teman-teman bahwa setiap pekan memang ada evaluasi seperti ini, gunanya untuk ngecek gitu keuangan kita apakah gagal, apakah memang sehat atau tidak gitu ya. Jadi jangan hanya evaluasi itu di akhir bulan aja, kalau bisa 1 minggu sekali ada evaluasi kayak gini. Ini aku, perlihatkan ke teman-teman anggaran perencanaan 1 bulan ke depan untuk aku pribadi seperti ini ya teman-teman. Tapi ini juga bisa, teman-teman modifikasi karena setiap orang beda-beda kebutuhan, sekali lagi ya. Nominal kebutuhan sama jenis kebutuhannya juga pasti berbeda-beda. Dan ini aku kelola uang di luar kebutuhan suami ya teman-teman. Jadi bagi yang masih bertanya kebutuhan suami nggak dianggarkan, nah suami itu udah punya anggaran sendiri. Oke lanjut ke aktivitas aku hari ini. Ini aku lagi di sekolah mau jemput Alia, kebetulan ini masih PTS ya teman-teman, penilaian tengah semester. Jadi Alia sama teman-temannya ada rencana mau renang di salah satu perumahan yang memang tidak terlalu jauh dari perumahan kami. Namanya Perumahan Tridas yang ada di Desa Sumberjaya, sama ya satu desa dengan tempat kami, hanya beda perumahan aja. Ini sama besti-bestinya, anak-anak ini mau berenang ya teman-teman. Katanya sih mau munggahan sebelum puasa gitu. Jadi masih pakai seragam dari sekolah dijemput langsung dibawa ke kolam renang ini dan kebetulan memang nggak jauh ya. Tadi aku dari rumah sempat bawa bekal, sempat bawa apa namanya, baju renang juga. Jadi udah tinggal berangkat, langsung dijemput, langsung mampir ke sini. Sebenarnya videonya itu lebih duluan ini ya teman-teman sama evaluasi budgeting tadi, tapi aku tayangin di awal untuk budgetingnya. Ngomong-ngomong untuk kolam renang ini, bagi teman-teman yang pernah ngikutin aku di video sebelumnya, ada salah satu vlog yang menayangkan atau konten tema ini berenang di sini. Waktu itu Alia masih kelas 1 teman-teman. Kalau nggak salah waktu itu berdua sama Haisa gitu ya. Dan sekarang Alia sudah kelas 2, berenang dengan besti-bestinya juga. Ya, teman baiknya Alia satu kelas namanya Faiza dan Kanza. Jadi mereka bertiga mau berenang dan sementara kita sebagai orang tua nunggu aja di gazebo ya teman-teman. Jadi kita orang tua nggak ikut berenang, cukup anak-anak saja gitu ya. Kalau misalnya orang tua sih kalau mau mah bisa gitu ya di bagian tengah, tapi kalau aku nggak mau berenang di tempat terbuka seperti ini karena campur baur gitu. Nah karena ini masih anak-anak jadi aku izinkan aja Alia berenang. Nah ini Alia yang pakai baju merah. Nah ini anak-anak seneng banget ya teman-teman, Masya Allah dengan harga masuknya itu tadi 30.000 menurut aku sih worth it ya.
karena selain dari fasilitasnya yang lumayan, ada gazebo-nya banyak gitu ya di sini di pinggirannya, terus juga tempatnya teduh, banyak pepohonan juga, dan menurut aku sih tidak ada batas waktu juga di sini, sepuasnya, dan harga 30.000 tiket masuknya ya sepuasnya gitu. Nah, mereka ini bertepatan dengan tanggal 19 bulan Maret ya teman-teman, jadi 2 hari sebelum puasa. Sekarang lagi, viral-viralnya, viral, lagi rame-ramenya gitu ya, ada yang pawai obor, ada yang apa namanya, pokoknya gegap gempitalah, anak-anak pada munggahan, ada yang makan-makan gitu ya, ada yang pada ke restoran, ada yang jalan-jalan. Nah, kebetulan, aku ngasih izin ke Alia untuk bersenang-senang dekat rumah aja gitulah, selain ekonomis, ini juga bisa nyenengin mereka gitu kan sebelum puasa. Kan suka ada yang bertanya ya teman-teman, untuk dana jalan-jalan itu uangnya dari mana Mi? Katanya gitu kan. Kalau aku ada anggarannya ya teman-teman, yaitu hiburan atau jajan. Nah, hiburan di sini atau jajan di sini itu bentuknya beda-beda. Bisa juga dengan kita hanya sekedar keliling kompleks, menurut aku itu udah termasuk hiburan, atau misalnya hanya makan-makan gitu ya, makan bakso, ya itu juga termasuknya hiburan. Apapun yang menyenangkan hati kita, yang, membuat kita bahagia, ya menurut aku itu salah satu anggaran hiburan gitu ya. Jadi tidak usah bingung-bingung teman-teman, nanti bikin aja anggaran untuk hiburan atau, refreshing gitu ya. Karena kita juga nggak mungkin kan nggak ada hiburannya, ada kalanya dalam 1 bulan itu makan di luar, ada juga jalan-jalan, termasuk salah satunya ya Alia ini. Ini anggarannya dari situ ya teman-teman. Memang sih semuanya harus ada perencanaan dulu supaya lancar, ke depannya, jadi nggak bingung gitu. Kalau misalnya tidak ada anggaran itu, kita ngambilnya tentu dari uang tabungan. Maka dari itu sebelum kita mengelola keuangan, kita harus berpikir dulu, harus utang hitung dulu apa aja sih kebutuhan hidup kita, kebutuhan rumah tangga kita dalam 1 bulan ke depan. Apakah itu ada les anak ataukah bayaran-bayaran lainnya, arisan dan lain-lain. Itu harus difikirkan ya teman-teman. Jadi setiap orang nggak bisa disamakan kebutuhannya dan nominal kebutuhannya gitu ya. Karena semuanya masing-masing memiliki jumlah yang berbeda dan kehidupan yang berbeda. Dan gaya hidup yang berbeda juga ini mempengaruhi banget 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 ya teman-teman. Misalnya di setiap hiburannya mungkin kalau yang royal gitu ya, pasti pergi ke tempat-tempat yang mahal gitu ya. Tapi kalau yang ekonomis cukup dengan hanya renang gitu, cukup dengan hanya makan bakso, ini sangat mempengaruhi pada keuangan kita. Menurut aku ya itu pilihan ya, kalau misalnya kita banyak hutang, ingin melunasi hutang, memang mau tidak mau harus menekan ego kita untuk gaya hidupnya harus dirubah gitu ya. Tidak bisa kita membiarkan atau, menyamakan gaya hidup kita dengan sebelum-sebelumnya, sedangkan hutang juga pengen lunas itu nggak akan bisa. Baik teman-teman, sampai sini saja dulu vlognya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum.